Gini, resiko tuh kadang orang yang memiliki kecenderungan nggak prudent, hyper gambler itu bisa hancur. Contoh kan 2022 kan makan korban. Siapa korbannya dulu? Ya paling gede FTX. Dukon tuh kecil. SBF kan. Nah, SBF kalian tahu nggak? Dia invest di mana aja? Dia itu kan pakai uangnya FTX. Ya. Dia masukin ke Alameda Research. Ya. Dari sini baru dia invest kan. Ini tuh dia ada invest di Anthropic. Ini ada invest di Robinhood. Ini ada di World dan lain-lain. Kalian tahu nggak value-nya ini kok sama Solana? Kalian tahu nggak value-nya kalau nggak dilikuidasi OpenAI berapa? juga kan? Iya, OpenAI juga. Kalian tahu value-nya nggak kalau nggak dilikuidasi berapa sekarang? 150 billion dolar. Jadi sebenarnya dia salah nggak investasi? Nggak. Dia nggak etis ya pindahin. Cuman kalau waktu itu FTX ngeludak, dia orang paling kaya di dunia. Bet-nya bener semua. Nggak ada yang salah. Satu pun nggak ada yang salah. Semuanya berhasil. Dia masuk Robinhood besar sekali, dia masuk Anthropic besar sekali. Basically duopoly ya nama ekonomi kalau dua perusahaan. Duopoly. Duopoly. Anthropic dan OpenAI itu duopoly di AI. Cuman dua yang kuasain semuanya. Ini yang bikin Claude-Sonnet, ini bikin GPT. Ya, Dia masuk dua-dua. Bet-nya nggak salah, cuman cara running company-nya yang salah. Ya. Jadi jawabannya, apakah bisa lu bener dan ujungnya jadi salah? Bisa. Poster child SBF. Waktu itu kalau aset yang nggak dilikuidasi ditahan aja, nggak usah jauh-jauh deh. Ini nih kita hapus deh, cuman satu deh. Solarnya kan 16 tuh. Udah berapa billion sekarang Solarnya? 250. Itu dilikuidasi di 16. Sama bankruptcy court-nya. Salah nggak dia? Enggak. Salahnya apa ya ini? Mindahin customer fund ke sini. Hati-hati sama orang yang bisa begitu. Jadi sebenarnya yang dia lakukan di Alameda tuh pinter sekali. Dia mungkin ya Warren Buffett-nya generasi kita tadinya gitu. 150 billion gue udah hitung semuanya. Dan ini semuanya liquid ya. Ini bukan visi yang kayak perusahaan sampah. Ini Anthropic. Ya. Dia jual malah langsung laku besok. Karena ini direbutin sama semua orang roundnya. Jadi waktu itu sempat dia katanya ada juga memasuk di Apptronic, itu perusahaan humanoid robot dari Cina yang bisa berantem. Kalian pernah lihat nggak kecil? Hampir mau invest itu tapi dia udah keburu dibui. Dia mau masuk di Apptronic waktu itu. Seed round. Itu naik 100 kali juga. Jadi jawabannya apakah bisa Michael Saylor orang yang sangat, ya dia sangat pintar, lebih pintar dari kita berdua lah Michael Saylor. Ya. Apakah tapi dia bisa melakukan kesalahan yang sama seperti ini? Ini kan karena high risk kan. Karena dia percaya betting system yang namanya Kelly Criterion, di mana dia ngambil bet yang sebesar-besarnya dengan downside risk yang sebenarnya besar juga. Ya. Karena kalau Kelly Criterion ya harus pakai leverage. Ya. Ketika kita tahu ya mana bet yang paling optimum, diharuskan pakai leverage. Betul. Ya. Waktu itu Alameda tuh setahu gue ya, sebelum dia pakai duit FTX itu ada 10 billion. Sebenarnya cukup gak buat begini? Ya dia bisa mungkin setengah-setengah posisinya gitu loh. Seperempat gitu. Dia selamat loh harusnya waktu itu. Karena sebenarnya ini dipindahin tapi di sini. Dan fun fact-nya ya, kenapa dia turun ya, itu dia juga digoyang sama CZ. Ya, jadi kalau teman-teman tahu ceritanya ya, CZ itu invest 10% di FTX-nya, bukan di Alameda. Ya. Oke. US atau FTX ya waktu itu? FTX. FTX yang global atau US? Yang global. Oh, Oke. Di seed-nya ya. Dan dia merasa bahwa Sam ini oke. Ya. Sampai semua orang tuh merasa dia bisa jadi temen, tapi nggak sampai lebih gede. Ya. Jadi CZ itu udah mulai nggak nyaman dengan posisi SBF itu yang hampir sama besar dengan dirinya. Ya. Lalu SBF pun juga orang yang punya ego. Dia mau bail out CZ semuanya. Ya. Dalam artian dia keluarin 1 billion ya dari cashnya FTX plus juga token FTT buat buyout 10%-nya CZ dalam perusahaan. Jadi dia mau nendang CZ dari perusahaannya dia. Oke. Dan yang terjadi ya setelah isu bank run-nya itu, satu dia udah kehabisan 1 billion liquid cash yang udah dikasih ke CZ buat nge-bailout dia. Plus dia juga CZ itu udah pegang FTT-nya. Yang mana waktu itu di-dump di market. Juga ikut ya, udah cash-nya diambil buat nge-bailout posisinya ya, CZ. Terus habis itu sama CZ, FTT-nya dibuang. Jadi cash-nya diambil dulu, terus habis itu tokennya dibuang. Ya.
Nah itulah yang menyebabkan waktu itu ya keadaannya FTX goyah. Isu bank run tinggi, orang tarik-tarik duitnya, kasnya udah 1 billion udah dibayarin ke CZ, FTT-nya didam pula, Betul. dan FTT-nya buat jaminan juga. Ya. Jadi itu yang menyebabkan death spiral-nya. Ya. Karena masalah ego juga.